Halo teman-teman, selamat datang kembali di Sempu Podcast. Bersama saya Nisa sebagai host pada podcast kali ini. Nah, pada kesempatan ini kita memiliki narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau Ibu Ati Sudarmi SIP. Selamat siang Ibu. Siang Nisa. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, meskipun agak kurang sehat dikit lah. Tapi tetap semangat ya Bu. Semangat ya. selalu. Luar biasa. Jadi teman-teman, Bu Ati ini merupakan peserta diklat PKA atau pelatihan kepemimpinan administrator di Badan Diklat sendiri ya Bu ya? Iya betul. Walaupun di kantor sendiri tapi tetap semangatnya totalitas nih sepertinya iya, ini. harus menjadi contoh justru. Betul sekali. Nah, di Diklat PKA ini Bu Ati juga membuat sebuah aksi perubahan nih. Ya, kita tanya-tanya nih, aksi perubahan Bu Ati kira-kira apa sih gitu. Mungkin bisa dijelaskan Ibu tentang aksi perubahan Bu Ati. Ya. Baik, terima kasih Mbak Nisa atas kesempatannya di Sempu Podcast kali ini. Saya juga ingin menceritakan tentang aksi perubahan saya. Aksi perubahan saya diberi judul Aksi Bank Pena, yaitu akselerasi pengembangan kompetensi ASN Pemda DIY melalui Korpu atau Corporate University. Kenapa saya mengangkat aksi Bank Pena ini? Karena selaku Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY yang ketugasannya adalah menyelenggarakan pelatihan, banyak tuntutan yang menjadi beban Badan Diklat DIY untuk menyelenggarakan pelatihan. Nah, pada saat ini kemampuan Badan Diklat DIY untuk menyelenggarakan pelatihan itu belum optimal atau belum bisa memenuhi seluruh tuntutan dengan jumlah ASN Pemda DIY sendiri sebesar 12.000 lebih ya. Itu dalam 1 tahun mungkin kita baru dapat memenuhi mungkin 20%-nya saja. Itu pun dengan metode blended learning dan mungkin salah satunya juga dengan metode mandiri atau daring. Nah, saya mengangkat ini supaya Badan Diklat DIY bisa memenuhi kebutuhan pelatihan tersebut. Nah, nanti di aksi Bank Pena ini ada beberapa kegiatan ataupun output yang di jangka pendek ini akan kita sudah kita laksanakan dan sudah memberikan output. Nah, nanti mungkin bisa saya jelaskan satu persatu. Mungkin kalau penjelasan awalnya seperti itu, Mbak Nisa. Oh ya, oke, luar biasa sekali. Tadi berarti aksi perubahan Bu Ati ini tentang Corporate University. Betul ya Bu ya? Betul sekali. Oke, Corporate University sendiri itu apa sih Bu? Corporate University ini adalah sistem pembelajaran yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan terintegrasi di dalam pengembangan kompetensi dengan manajemen talenta dan juga kolaborasi di semua perangkat daerah. Jadi pengembangan kompetensi tidak hanya menjadi tugas Badan Diklat DIY saja, tetapi kolaborasi dan terintegrasi dengan berbagai komunitas ataupun manajemen pengetahuan yang ada di OPD. Mungkin gambaran singkatnya seperti itu. Berarti Korpu ini juga ini ya, mengikuti perkembangan zaman sekarang gitu ya Bu ya. Kita bisa lebih fleksibel untuk mengakses berbagai macam jenis pelatihan dan lain sebagainya. Ya, betul sekali. Sebenarnya ini juga dalam rangka mengikuti atau memenuhi peraturan dari pusat. Dalam hal ini adalah peraturan LAN nomor 6 tahun 2023 tentang pembelajaran terintegrasi juga dan dinamakan juga Corporate University. Sebenarnya Pemda DIY itu sudah memiliki peraturan gubernur nomor 6 tahun 2022 tentang Corporate University Pemda DIY. Namun karena keluarnya itu duluan pergubnya daripada perlannya, sehingga ketika saya melihat poin-poin yang ada di Perlan 6 2023 dan yang di Pergub 6 tahun 2022 ada perbedaan yang cukup mendasar, sehingga ini menjadi aksi perubahan saya juga untuk menyusun Pergub baru. Jadi jangka pendek ini adalah Rapergub ya. Jadi sudah kita sampaikan ke Biro Hukum dan sudah masuk di program peraturan gubernur di Biro Hukum tahun 2025.
Jadi ini memang suatu hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi bahkan beberapa waktu lalu LAN juga sudah mengundang seluruh pemerintah daerah, kementerian lembaga untuk penilaian maturitas dari corporate university ini. Jadi seluruh pemerintah ataupun instansi baik lembaga pusat maupun daerah harus melaksanakan ini gitu. Oke, berarti tadi salah satu bentuk aksi perubahan berarti ya rancangan peraturan gubernur salah tentang satu outputnya itu. Iya, oke. Selain Rapergub, mungkin apakah ada output lain, Bu, dari aksi perubahan Ibu ini? Ada yang lain. Jadi mungkin di LMS, Learning Management System, yang sudah dibangun oleh Badan Diklat DIY sejak 2024. Jadi masih baru ya ini ya, 2024. Itu masih belum banyak atau belum lengkap fitur-fiturnya, sehingga yang menjadi kendala kita selama ini adalah untuk pembuatan sertifikat setelah lulus pelatihan itu harus dibuat secara terpisah atau manual ya. Nah, ini saya membuat aksi perubahan untuk bisa menambah fitur e-sertifikat di LMS dan juga diintegrasikan dengan IMT, sehingga nanti teman-teman apabila akan mengakses pelatihan di LMS akan bisa langsung untuk mendownload sertifikat tersebut dan bisa diakui sebagai pengembangan kompetensi, seperti itu. Kemudian juga kami menambah modul pelatihan yang ada di LMS, karena ketika baru dibuat 2024 masih sedikit ya modul pelatihan yang bisa diakses. Nah, semula itu hanya ada manajemen atau administrasi perkantoran level 1, kemudian diklat penyusunan dokumen pengadaan barang jasa, dan juga untuk blended learning-nya diklat keistimewaan. Jadi sudah menggunakan MOOC-nya menggunakan LMS, tetapi itu juga baru 3 ya berarti. Nah, ini di aksi perubahan saya ini sudah menambahkan yang sudah fix bisa diakses itu 2, kemudian yang lainnya masih perlu penyempurnaan. Jadi kurang lebih nanti ada sekitar 6 modul pelatihan. Ini nanti akan saya buatkan surat ke seluruh OPD untuk bisa mengakses pelatihan tersebut secara mandiri, fleksibel, kapan saja dan di mana saja. Kemudian output yang lain adalah karena Rapergub tadi yang sudah kita masukkan ke Biro Hukum itu juga harus ditindaklanjuti dengan pedoman teknis pelaksanaannya. Nah, kami sudah menyusun tim internal dulu ya, internal Badan Diklat dulu untuk menyusun draft keputusan gubernur nanti rencananya terkait pedoman atau petunjuk teknis dari pelaksanaan nanti Pergub Korpunya, sehingga ke depan itu bisa implementatif ke seluruh OPD. Kemudian juga saya ingin mengintegrasikan Korpu ini dengan manajemen talenta. Ini adalah tantangan terberat kita ya, karena sebenarnya manajemen talenta itu saya berharap bahwa di sana ada asesmen kepada seluruh ASN. Dari hasil asesmen ini akan terlihat gap kinerja maupun gap kompetensi, sehingga butuh pelatihan apa. Nah, terintegrasinya di sini corporate university seharusnya menjawab kebutuhan pelatihan hasil dari asesmen yang menunjukkan gap baik kompetensi maupun kinerja. Seperti itu, Mbak Nisa. Oke, luar biasa sekali. Sepertinya ini butuh waktu untuk mencerna dulu ini, Bu. Karena materi yang atau aksi perubahan yang Ibu lakukan ini sangat luar biasa dan sepertinya butuh kerjasama berbagai pihak ya, Ibu, untuk merealisasikan dan melaksanakan kegiatan tersebut. Betul sekali ya, kan Badan Diklat nggak bisa berjalan sendiri. Iya betul, makanya kita mungkin butuh tadi kolaborasi ya, Bu, betul. antar kerjasama kolaborasi. Iya, antar pegawai, antar stakeholder gitu. Iya, betul. Ngomong-ngomong tentang LMS tadi ya, Bu, atau Learning Management System, tadi kan kalau tidak salah Ibu menambah 6 modul pelatihan yang bisa diakses secara mandiri oleh
itu oleh siapa saja yang bisa mengaksesnya, Bu? Oh iya, baik. Mungkin bisa saya ceritakan bahwa dengan aksi perubahan saya ini, di LMS ini kita tambahkan materi pelatihan yang bisa diakses oleh hanya ASN dan yang bisa diakses ASN dan publik secara umum. Jadi sifatnya ada pelatihan terbuka dan tertutup. Tertutup itu adalah pelatihan yang untuk mengikutinya harus mendapatkan surat perintah tugas untuk mengikuti pelatihan. Kalau selama ini SPT didapatkan dari Sekda melalui BKD ya. Nah, kalau yang terbuka ini kita tidak perlu SPT. Monggo nanti bisa langsung mengakses di link yang nanti akan kita tuliskan di kolom di bawah ini ya, di kolom komentar ya. Nah, nanti bisa teman-teman setelah menyaksikan podcast ini bisa mencoba mengakses dan nikmati kemudahan untuk bisa mendapatkan sertifikat dan pelatihannya. Yang jelas sebenarnya bukan sertifikatnya ya, tapi peningkatan kompetensinya. Jangan salah ya. Soalnya selama ini kita hanya berlomba-lomba mendapatkan sertifikat, tetapi kompetensinya masih dipertanyakan. Betul. Begitu. Oke, berarti itu bisa diakses kapan saja ya, Bu ya? Kapan saja, di mana saja, waktu sambil tidur, tapi ya juga jangan sambil merem loh ya. Oh iya. Karena nanti ada soal-soal yang perlu dikerjakan juga. Betul, ya, Bu ya. Ada evaluasinya dan itu saya sudah mencoba, ternyata tidak mudah untuk mengerjakan soal-soal itu. Harus memenuhi passing grade tertentu untuk bisa lulus. Tetapi kita menyediakan remedi ya namanya, untuk repeat, mengulang kembali gitu. Berarti mungkin ketika kita mengikuti pelatihan tersebut, kita juga harus membaca modul pelatihannya ya. Betul, jangan hanya klik-klik saja, harus dibaca, dipahami, dimengerti gitu. Iya, supaya bisa lulus. Oh, untuk syarat untuk bisa mendapatkan sertifikatnya, Bu? Apa aja mungkin? Yang jelas kalau yang metode terbuka tadi, semua materi harus dibaca, dipelajari, kemudian menjawab evaluasi, kuis, pretest. Pokoknya di dalam LMS nanti akan terlihat pelatihan itu sudah diikuti berapa persen, itu akan terdapat keterangannya. Kalau sudah 100%, nah itu mungkin nanti di evaluasinya passing grade-nya nanti macam-macam ya. Kalau yang saya sudah mengikuti kemarin passing grade-nya 80. Jadi ketika nilainya 70 ya belum bisa mendapatkan sertifikat. Jadi harus memenuhi minimal nilai 80. Syukur lebih baik, lebih tinggi nilainya baru dapat sertifikat. Seperti itu, dan itu nanti bisa langsung di-download. Langsung di-download dan langsung terintegrasi juga ya dengan ASN Memayu tadi itu. Nah, itu dia. Untuk bisa terintegrasi dengan ASN Memayu, kita masih perlu koordinasi lagi dengan pengembang ASN Memayunya dan pengembang dari LMS kita ya. Nah, itu akan kita laksanakan nanti di jangka menengah, karena target kami memang e-sertifikat itu ada dulu, karena kalau belum ada e-sertifikat kok mau diintegrasikan, ini kan belum bisa. Jadi tahap pertama adalah menambahkan fitur e-sertifikat, kemudian nanti baru kita akan sinkronkan dengan ASN Memayu. Harapannya nanti teman-teman setelah lulus atau mendapatkan sertifikat itu tidak perlu menginput lagi ke ASN Memayu, bisa langsung terupload atau datanya terekam di ASN Memayu, sehingga harapannya nanti data di ASN Memayu itu lebih update terkait dengan pengembangan kompetensi yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman ASN, seperti itu. Oke, jadi nanti juga harapannya ASN Pemda DIY ini akan bertambah wawasannya dengan mandiri gitu ya, Bu ya? Betul. Dengan mengikuti pelatihan di LMS ini. Iya. Hubungannya dengan indeks profesionalisme ASN, harapannya juga akan berperan ke situ, meningkatkan IP ASN Pemda DIY. Gitu. Oke, karena itu akan mempengaruhi penilaian Pemda juga ya, Bu ya, IPA betul. ASN itu. Ya, betul. Oke, kemudian tadi tentang kembali di Pergub Korpu. Tadi Ibu juga membentuk tim internal untuk perancangan peraturan gubernur ini ya, Bu ya? Iya. Itu kira-kira apa saja yang sudah dilakukan dan kedepannya mau seperti apa, Ibu? Iya, untuk yang sudah dilakukan, penyusunan rapergubnya sudah kita coba buat dan draftnya sudah kita kirim ke Biro Hukum. Kemudian langkah selanjutnya sambil menunggu
Pergub ini disahkan atau terbit, kita menyiapkan untuk pedoman pelaksanaan Pergub Korpu ini, karena di dalam peraturan LAN itu juga sudah terbit untuk surat edaran LAN terkait dengan pedoman pelaksanaannya. Jadi nanti mungkin kita juga menyesuaikan dengan SE tersebut, tapi juga saya berharap nanti bisa lebih sesuai dengan keistimewaan DIY ya. Mungkin nanti ada semacam inovasi yang tidak harus sama plek dengan SE LAN. Jadi ada semacam Mbak, kalau di nuansa lokal atau kearifan lokalnya itu, seperti itu harapan saya gitu. Makanya perlu dibentuk tim untuk bisa merumuskan itu. Mungkin salah satu contoh kearifan lokalnya apa Ibu, kalau boleh dijelaskan? Kearifan lokal di DIY ini banyak ya. Sudah pernah ikut diklat internalisasi keistimewaan belum? Iya, sudah. Harusnya sudah tahu ya, keistimewaan DIY itu seperti apa dari sisi karakter budayanya. Kalau saya melihat dari sisi karakter kita itu kan lemah lembut, ramah, dan itu harusnya juga menjadi nilai plus yang di dalam pengembangan kompetensi kita. Jadi tidak melulu terkait pengembangan kompetensi, tapi juga soal attitude. Kita juga punya budaya satria. Nah, ini juga menjadi poin pengembangan kompetensi kita, juga harus mempedomani budaya satria tersebut gitu. Kalau lebih spesifik lagi mungkin nanti bisa lebih panjang lagi nih pembicaraannya. Oke, mungkin sesuai dengan slogan Korpu DIY ya Bu ya, The Excellent Culture Center ya. Iya, betul. Karena kita mungkin di daerah istimewa Yogyakarta itu kaya dengan budaya dan kearifan lokalnya. Betul. Okay. Nah, ini yang memang harus dikembangkan PR kita untuk menggaungkan The Excellent Center Culture ya. Ya, jadi nuansa budaya itu memang harus kita kedepankan supaya ciri khas DIY bisa terlihat di dunia luar, tetap terjaga gitu ya. Oke, teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ati mengenai aksi perubahan beliau, yaitu ada Learning Management System, di mana kita bisa mengakses pelatihan secara mandiri dan membuat rancangan peraturan gubernur tentang corporate university. Oke, dalam merealisasikan aksi perubahan Ibu, mungkin banyak tantangan yang Ibu hadapi sampai saat ini. Kira-kira apa aja Bu tantangan tersebut? Ya, betul sekali Mbak Nisa, banyak tantangan yang saya hadapi karena sebagai project leader ini saya juga harus menunjukkan kepemimpinan saya ya. Nah, kendalanya itu adalah kebanyakan ya, karena teman-teman tim efektif saya itu punya kesibukan sendiri-sendiri, dan kebetulan di bulan-bulan saya sedang implementasi ini sedang banyak agenda yang semuanya harus dikerjakan tepat waktu, sehingga saya harus mencari celah atau waktu dari teman-teman untuk bisa mengerjakan bersama-sama untuk merealisasikan aksi perubahan saya. Itu satu sisi dari sisi SDM. Kemudian dari sisi mungkin secara kompetensi saya sendiri, saya juga harus banyak belajar tentang corporate university ini, sehingga memang sesuai dengan janji saya di seminar rancangan aksi perubahan bahwa untuk mendukung aksi perubahan saya ini saya harus mengembangkan kompetensi diri, dan itu saya dapatkan bisa melalui dengan banyak bertanya kepada teman-teman yang sudah paham, melalui mentoring dari Ibu Kaban, kemudian pelatihan di ASN Berpijar, itu juga ada materi terkait corporate university. Jadi tantangan dari diri saya sendiri maupun dari lingkungan di sekitar saya, seperti itu. Oke, tapi sepertinya Ibu sudah bisa melewati dengan baik ini Ibu. Alhamdulillah, berkat dukungan dari teman-teman semua, dan juga tentu saja dukungan yang kuat dari Ibu Mentor. Kebetulan Ibu Mentor saya di awal dan di akhir pelaksanaan pelatihan ini berganti ya. Jadi tidak masalah sebenarnya, cuman harus
menyambungkan lagi apa yang menjadi komitmen dari Ibu Kaban Bu Erni Widyastuti dan kepada Bu Amin Porwani, ini juga saya harus menjelaskan kembali terkait aksi perubahan saya ini, dan alhamdulillah Bu Amin ini juga sangat mendukung aksi perubahan saya gitu. Oke, semangat dari buat ini mungkin perlu kita tiru ya teman-teman, walaupun banyak yang harus dilakukan dengan kesibukan kantor dan aksi perubahan yang sangat luar biasa ini, tapi buat tetap semangat sehingga aksi perubahannya bisa berjalan dengan lancar. Tentu ya, semangat selalu. Oke Ibu, mungkin terakhir kita bisa mendengar closing statement dari Bu Ati. Monggo, silakan. Terima kasih Mbak Nisa. Untuk ASN, khususnya ASN Pemda DIY, mari kita dengan penuh kesadaran selalu meningkatkan kompetensi kita dengan cara apapun, karena di sekitar kita banyak cara untuk mengembangkan kompetensi kita. Nah, salah satunya adalah monggo bisa mengakses di LMS Badan Diklat DIY untuk pengembangan kompetensinya, sehingga nanti teman-teman bisa lebih menguasai materi-materi yang ingin dikuasai dalam mendukung tugas pekerjaan sehari-hari, sehingga dengan pengembangan kompetensi yang sudah Bapak Ibu atau ASN lakukan dapat mendukung kinerja organisasi masing-masing khususnya dan Pemda DIY secara umumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Nisa sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan aksi perubahan saya kepada masyarakat umum. Oke, luar biasa sekali. Kita beri aplaus teman-teman untuk Bu Ati. Terima kasih juga Ibu udah sharing dengan kita, dan semoga aksi perubahan Bu Ati ini harapannya dapat sangat bermanfaat untuk kita di Badan Diklat DIY dan untuk Pemda DIY dan Amin. Untuk masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Bu sekali lagi, dan teman-teman, sekian podcast pada kesempatan kali ini. Selamat berjumpa kembali di lain waktu dan lain kesempatan.